Selamat siang pemirsa Rumpi No Secret. Tidak terasa ya, sudah di penghujung rangkaian episode Rumpi Vacation Spesial Umroh. Saatnya Kak Ros dan bintang tamu lainnya akan melaksanakan ibadah umroh. Masya Allah, Kak Ros, Pola, Davina, Mama Davina, Chan Kelvin beserta istri mulai memasuki Masjidil Haram. Pertama kali mereka melihat Ka'bah, kemudian berdoa dipimpin oleh sang mutawif. Mulai memasuki rukun umroh yang kedua, yaitu tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Setelah melakukan proses tawaf, Kak Ros, Pola, Davina, Mama Davina, Chan Kelvin beserta istri menghadap Ka'bah kembali berdoa. Rurai tangis ketika memohon doa kepada Sang Ilahi di depan Ka'bah. Alhamdulillah pada hari ini Jamaah Hananiyah bersama Rumpi Trans TV telah melaksanakan tawaf dan insya Allah sebentar lagi kita akan lanjutkan menuju sa'i. Alhamdulillah perjalanan tawaf kita 7 putaran berjalan lancar dan penuh dengan hikmah, di mana banyak harapan daripada jamaah tersampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak terhindarkan pecahnya tangis dari setiap jamaah yang menandakan bahwa hati-hati setiap kita benar-benar tulus untuk datang menghadap kepada Allah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga perjalanan kita selanjutnya senantiasa teriring dengan rahmat Allah serta ridhonya. Insyaallah. Setelah proses tawaf, Kak Ros dan rombongan melakukan rukun umroh yang ketiga, yaitu sa'i. Di mana sa'i ini merupakan peristiwa munculnya air Zam-Zam, diawali dengan kisah Siti Hajar yang harus berlari dari Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali guna mencari makanan dan minuman untuk Nabi Ismail alaihi wasallam. Tempat antara Sofa dan Marwah yang dilalui Siti Hajar berlari ditandai dengan lampu hijau, di mana ketika jamaah melewati lampu hijau ini disunahkan untuk berlari kecil. Kemudian Kak Ros dan rombongan melakukan tohalul, rukun keempat dari rangkaian umroh, di mana jemaah laki-laki dan perempuan memotong rambut sebagai harapan gugurnya dosa-dosa yang pernah diperbuat di masa lalu.
Alhamdulillah hari ini telah melaksanakan rangkaian ibadah umroh dari ngambil mikot, dari tawaf, syai terakhir, dan terakhir adalah tahalul. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya dan juga ayah bunda yang ikut di rombongan Hanania semoga keberkahan di atas seluruh penyakitnya, diampuni segala dosanya, dan yang pastinya semua hajat-hajat yang belum terkabul, insya Allah habis ini semuanya terkabul. Amin. Dan yang pastinya harus sehat semuanya. Setelah melaksanakan ibadah umroh, kita akan ngobrol bersama Paula. Bagaimana perasaan Paula meninggalkan anak-anaknya saat ibadah umroh kali ini? Pemirsa, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Paula setelah alhamdulillah kemarin kita sudah selesai menjalankan ibadah umroh. Insya Allah ya. Insya Allah. Lancar kemarin. Alhamdulillah. Maret itu kan 9 hari. Yang ini kan lebih lama ini ninggalin anak-anak ya. Ini 12 hari ya. Terus gimana tuh? Sama bapaknya? Nambah 3 Wow. hari doang. Ini nggak apa-apa kayaknya, udah terbiasa karena udah ada latihan kemarin Udah 9 latihan. hari ya Nggak, kan. nggak lebih kangen ya? Kan lebih Kangen lama. aku, makanya kemarin aku lihat-lihat video kamu ngintip aja kan. Jadi aku video call. Tapi ya gitu kalau anak laki ya. Kenapa? Cuek. Cuek. Heeh. Kakak, terus kalau kamu lihat kemarin aku ini excited banget. Kakak, jadinya. Tapi mbaknya tetap excited. Kakak hari ini ngapain aja? Iya, udah makan belum? Udah kayak gitu-gitu. Ya udah. Itu kan Kiano. Kalau Kiano. Kenzo masih kecil banget kan? Kenzo masih suka gitu lah. Kayak tadi video call. Nggak mau apa? Mau papa aja, mau papa aja. Dia lagi asik sendiri. Dia kalau lagi main nggak mau diganggu. Nanti mama nanti. Ngomong sama papa dulu. Aduh, Papa. iya. Ibunya kangen, anaknya kayaknya ya. Udahlah. anak laki tuh juga kayak anak gitu, laki lucu. biasa aja. Kalau kita perlihatkan kembali foto pernikahan Paula dan Baim, apa yang terlintas di benak Paula? Oke, sekarang describe foto selanjutnya. Silahkan foto yang ini. Ciela. 2 bulan lagi ya, insya Allah. Berapa tahun sih? 6 tahun kan? Insya Allah iya 6 tahun. Itu kayak waktu itu cepat berlalu banget ya. Aku ingat waktu pertama kali datang tuh dari mulai pacaran gitu ya kan. Datangnya ke Rumpi ya. Datangnya ke Rumpi. Tuh ingat gak sih kamu di challenge ceplok, telur, Oh telur, masak oh bikin telur ya, Ingat iya, gak sih? iya. Tapi kalau kamu lihat foto ini lagi gitu, apa sih yang kamu, apa yang dirasain sekarang gitu? Apa? ngeliat ini? Nggak jawab nggak sih? Buat- Bisa aja. Iya, apa yang dirasain ya? Heeh. Kalau ngeliat foto itu sebenarnya aku sih, maksudnya ya aku ngelihat bahwa ya perjalanan kita sih aku ya sosok Mbak Im ini menurut aku sangat berarti lah ya. Maksudnya kayak
Ya, aku tuh kalau berdoa bersyukur ada diperkenalkan Mbak Im dalam hidup aku. Kenapa? Karena itu kayak aku berdoa aku pengen punya sosok yang bisa imamin aku. Alhamdulillah dapet saat itu. Terus yang bertanggung jawab, maksudnya yang bekerja keras gitu, dapet juga di doa aku. Yang aku bilang tulis itu segala macam itu. Nah, Jadi di dalam doamu gitu waktu itu kan kamu menikah di usia 31 ya waktu itu? 31. Padahal targetnya sempat 27, 25 25. Udah lewatnya jauh banget. Apa sih yang maknanya berarti pertemuan kalian itu? Doanya itu aku sampai tulis detail. Jadi dulu tuh kalau belajar ada dulu tuh ada sempet heboh hukum law of attraction itu, jadi aku tulis tuh semua. Jadi aku di titik aku desperate, kok umur 30 belum punya pacar ya, belum menikah kan. Aku tulis tuh doanya, aku maunya begini. Nah, setiap doa aku sebutin tuh, setiap aku doa gitu. Ya alhamdulillah dapet lah gitu, sosok seorang Mbak Im itu. Komplit sih, dulu sempat sampai ketinggalan, maunya yang cakep terus badannya bagus gitu. Karena kalau kata orang harus benar-benar detail banget gitu ya. Alhamdulillah dapet ya, pas perjalannya waktu ya pastinya ya sangat berharga banget ya, maksudnya mempengaruhi hidup aku ya, karena itu sosok dia bisa mempengaruhi banyak pelajaran. Apalagi sih selain bahwa ya, Apa ya? kamu jadi terbawa juga untuk tadi ibadahnya salat 5 waktu gitu. Apalagi sih kehadiran Mbak Im dalam kehidupan kamu tuh membuat kamu apa? Lebih apa lagi? Lebih belajar mengupgrade diri sih. Mengupgrade diri. Iya, karena kan nggak dipungkiri aku sosok alpha woman juga gitu ya kan. Maksudnya kita lah perempuan-perempuan yang bekerja. Dan menurut aku dengan Mbak Im itu ya mungkin karena aku dulu nggak punya ilmu agama ya. Jadi aku menyikapinya itu dengan ego dan itu aja, nggak bisa mengimbangi gitu. Begitu aku belajar ilmu agama, oh ternyata harus begini ya sebagai istri. Oh, ya itu di situ aku pelan-pelan belajar sih. Jadi apa yang paling membuat kamu tuh waktu itu? Ini kan kamu juga tadinya nggak pengen lah jadi punya pasangan public figure gitu. Apalagi dia punya konten yang jadi MJ. Getaran apa? Kualitas positif apa lagi dari Mbak Im waktu itu membuat kamu mantap nih menikah dengan Mbak Im? Aku sambil berdoa juga sih, karena aku juga kadang-kadang nggak tahu kapan itu menjadi kayak is the one gitu. Aku terus berdoa itu istikharah apa segala macam. Nah Allah mengarahkannya makin dekat gitu. Jadi ya udah, berarti itu jawabannya. Kalau dibilang kemantapan apa yang aku hadepin tuh saat itu ya aku ngerasa saat itu Mbak Im di titik yang dia lagi berproses belajar agama, dan aku butuh itu saat itu gitu. Dan menurut aku dia seorang imam yang baik gitu, bisa ngimamin aku gitu. Dan ya ketika kalian menikah kan benar-benar ya itu ya Masya Allah ya rezekinya juga kan Pak Pau. Kemudian ada Kiano, ada Genso ya Masya Allah, terus berkembang gitu. Iya. Nah ini ada lagi juga yang mau kita tanya. Buat aku perempuan harus mandiri itu penting sekali. Di agama kita juga diajarkan untuk tidak bergantung pada manusia. Walaupun kita adalah makhluk sosial, tapi secara hati, secara prinsip kita harus bisa mandiri, karena apapun yang dilakukan orang lain itu tidak berdampak pada kita. Misalnya orang lain mengecewakan kita, bikin kita nggak happy, supaya tidak masuk ke diri kita, tidak berdampak ke diri kita. Jadi buat aku perempuan itu harus mandiri karena kita harus jadi perempuan yang kuat. Nah ini kan kalau soal mandiri secara ini kan kamu emang dari remaja udah kerja sendiri gitu ya. Tapi sampai di pemahaman bahwa ya Allah tuh mengajarkan kita nggak bergantung sama manusia. Ini statement dari seorang Paula gitu ya. Kita ngerasa kayak wow dia sudah berproses nih gitu. Sebenarnya kan itu banyak ya maknanya. Dari hal kayak karyawan aja, orang-orang yang kadang-kadang bekerja sama kita tuh kadang-kadang suka mengecewakan kita tuh kan banyak ya. Terlepas dari kita juga mengkoreksi diri sendiri, pasti kita apa ya salahnya gitu. Tapi terkadang sebagai manusia tuh kita kadang-kadang ngerasa kita udah kasih mereka lebih. Makanya itu pelajaran yang aku dapat adalah kita apa yang kita kasih itu harus kita lupain. Kamu ngerasa baik sama siapapun. Kita ngerasa kita udah baik, tapi ternyata kita nggak mendapatkan balasan baik. Itu aku belajar tuh untuk kayak oh gitu ya.
Nah di situ aku belajar untuk nggak tergantung perasaan sama orang lain, perilaku orang lain di situ gitu. Aku belajar gitu. Jadi ya nggak boleh bergantung sama manusia, itu kan di tingkat itu gitu. Jadi begitu kita nggak bergantung, kita hanya boleh menggantungkan diri kita ke Allah, udah gitu aja. Jadi kamu nih sering beberapa kali mungkin menghadapin itu tadi kan, ngerasa udah baik sama orang, dikecewain sama orang tadi, atau kamu bilang tuh ekspektasi apa segala macam. Ini di tahun ini baru kamu menyadari. Itu sih sebenarnya hari-hari ya. Bener nggak sih? Sering nggak sih dari dulu? Cuman karena di titik kita maksudnya udah mulai, ya mungkin karena belajar itu ya, sering dengerin kajian, terus sama belajar juga ini. Jadi lama-lama akhirnya semua kan titipan. Kayak anak juga titik. Mungkin kalau anak agak berat ya, ya isyo jangan sampai dalam jalik ya. Tapi tetap itu kita harus latih itu dari hal-hal kecil ya, dari karyawan, dari siapapun itu. Kita tidak boleh menggantungkan hati kita pada manusia gitu. Kita harus menggantungkan ke Allah gitu. Sebenarnya hal kecil aja kayak kita sama sahabat gitu, misalnya kita udah biasa tolong ini, jadi kita tuh nggak boleh bergantung sama orang lain. Sebenarnya itu intinya gitu. Kalau orang lain itu pergi atau misalnya orang itu lain nggak bisa bantuin kita, kadang-kadang kan kita kecewa. Nah itu nggak boleh, perasaan itu tuh kecewa itu yang nggak boleh gitu. Nah itu kan perlu dilatih gitu. Ini kita lihat ya, ini perjalanan spiritual seorang Paula gitu ya. Yang tergambar juga dari perjalanan dia menjalankan umroh, tapi kan bisa dikatakan juga perjalanan gitu, perjalanan pemantapan pemahaman agama. Iman itu kan up and down. Kalau kita nggak upgrade juga, kadang-kadang kita juga lupa gitu. Makanya kadang-kadang kita harus dikelilingi dengan lingkungan yang positif. Itu yang kemarin. Karena lingkungan itu pengaruh. Kalau lingkungan kita ngompor atau lingkungan kita yang ini, otomatis kitanya juga nggak adem. Jadi aku juga ngerasain kalau kita misalnya curhat sama orang atau kita minta pandangan orang, tapi kalau hati kita jadi kayak makin emosi, panas, ya udah stop, jangan ngomong sama orang itu gitu. Tapi kalau kita ngobrol sama orang, tapi justru orang itu justru menenangkan hati kita, itulah yang harus kita cari, lingkungan seperti itu gitu. Kalau aku panas, adem kok. Pertanyaan kamu aja yang panas. Aduh, alhamdulillah Paula, terima kasih banyak sharingnya hari ini ya, Masya Allah. Itu tadi bahwa ya semua keimanan kita, pengetahuan kita gitu ya, memang selalu bertumbuh dan kadang ya, dan sering kali bahkan bukan kadang, kita yang harus menjemput, kita yang harus lebih banyak tahu. Allah bukakan kesempatan-kesempatannya, kita bertemu mungkin dengan orang-orang, teman-teman, jodoh yang membuka kita untuk lebih tahu lagi, lebih rajin lagi, lebih konsisten lagi. Tapi pun kita sendiri sebagai manusia harus terus juga belajar, mencari lagi gitu ya, memantapkan hati. Dan tadi sifatnya akhirnya ya kembali kepada individu kita gitu. Kita nggak bisa bergantung bahwa orang lain yang akan, dia dong yang harus membantu aku gitu, enggak, kita sendiri. Karena tanggung jawab kita juga sebagai hamba Allah untuk terus mencari dan belajar dan jadi lebih baik, menjadi hamba Allah yang lebih baik. setelah tadi ngobrol bareng Paula, lanjut kita akan ngobrol bersama Davina dan Mama. Seperti apa
Mama sendiri gimana? Apa yang dirasain Mah? Kemarin Davina sampai tadi minta maaf, sujud di kaki Mama gitu. Dan Davina bilang ini pertama kalinya juga gitu. Sebenarnya kita memang berdua saling sayang, cuman sayangnya dengan gaya kita gitu, nggak yang peluk aja enggak gitu ya, kita berantem itu emang sayangnya kita. Pas kemarin juga pas dia cium kaki, masya Allah banget gitu loh. Dia memang sayang sama mamanya, cuman memang nggak diliatin gitu. Alhamdulillahnya Davina minta maaf, aku juga kaget dan memang kaget juga ngelihat Ka'bah langsung gitu, ya Allah, masya Allah bisa lihat langsung gitu ya. Kenyataan depan mata tuh rasanya bahagia, sedih, tapi abis dari itu plong. Rasanya kayak beban tuh nggak ada gitu. Dan alhamdulillah sejak Davina terus kaget juga sih Davina sampai kayak gitu loh. Ya alhamdulillah, semoga setelah perjalanan umrah ini hubungan kita orang tua makin sayang, makin dekat sama Allah, Davina makin nurut jadi anak yang soleha. Amin, amin. Kan kalau lihat kalau Mama tuh kan orangnya lebih tegar gitu, terlihatnya tegar gitu kayak. Ya, tapi pasti ada kan, tadi Mama bilang ada momen-momen terharu juga gitu ya, bahagia juga, damai juga. Momen mana tuh yang merasa kayaknya aduh haru banget? Ingat nggak? Iya, itu yang saat kita sepanjang jalan Tawaf. gitu, tawaf kan pegangan terus gitu loh. Kita tuh yang bener-bener yang ya alhamdulillah aku selama ini kan sendiri kan lewatin, tapi Davina tuh bener-bener ngeliatin, ayo Mah gitu. Jadi bener-bener yang saling Menguatkan. Nah, dan Davina sebelum berangkat umroh juga, Mah kenapa ya kok makin intim banget sama Mama. Rasanya tuh sebelum umroh udah, emang sih kita deket cuman nggak seintim apa-apa. Emang dulu sih udah kayak gitu juga ya Nang, cuman 2 tahun sebelumnya memang udah nggak terlalu aku lepaskan Davina kan, aku nggak tahu ini, tapi setelah sebelum umroh sampai tadi malam tuh rasanya beda aja gitu loh. Kamu juga ngerasa gitu? Iya, emang dari sebulan terakhir mungkin ya, pada saat mendekati umroh, nggak tahu kenapa aku sama Mama dekat, tiap hari dekat, curhat selalu, cuman karena ini maksudnya kita kayak nggak tidur bareng kan, Mama kan tidur di bawah, aku sama adik aku terus, jadi lebih deketnya sebenarnya sama adik. Tapi sebulan terakhir ini kok tiba-tiba nggak tahu apa-apa tuh ingat Mama, keluar ingetnya Mama, walaupun biasa inget terus, tapi kayak Lebih ya, lebih intens. lebih. Dan juga kayak orang-orang kayak sebelum umrah ini kita ada silaturahim sama keluarga sama kerabat lah. Itu tuh juga diingetin kayak Vina nurut ya sama Mama, apa pokoknya tentang Mama semua. Entah tiba-tiba di FYP apa tentang Mama itu keramat yang gitu-gitu. Jadi kayak, tapi emang iya kira-kira ini aku emang ngerasa gitu. Jadi emang nggak tahu emang udah. Kamu tadi sempat pas Mama cerita, pas Mama ngomong, kamu juga sempat berkaca-kaca. Terutama pada saat Mama bilang kan biasanya selama ini kan ngerasa sendiri, terus digandeng itu rasanya kayak kenapa itu kamu berkata? Ada kan kita janji kan nangis. Aku emang kan tahu Papa kan sendiri, dan maksudnya nggak ada sosok suami atau aku panggil bapak yang bisa memimpin dalam agama. Kalau misalnya secara affection sih masih ada, cuman emang mungkin kalau dalam agama kan aku sebenarnya juga butuh pimpinan dari imam lah, maksudnya papa aku, tapi emang mungkin kekurangan aku di situ. Tapi aku ngerasa Mama juga udah cukup banget menggantikan figur bapak. Gitu aja sih, Dan. Iya, dan kayak aku terharu aja melihat perjuangan Mama segitunya buat anak. Dan makanya aku juga di sini, aku kerja, aku syuting, aku kuliah juga. Iya, buat siapa lagi kalau bukan buat Mama, buat keluarga, buat Papa juga. Apa yang kamu lihat ya, perjuangan Mama yang kamu lihat betul, dan itu tuh membuat kamu kayak aduh gitu. Bagaimana Davina melihat perjuangan sang mama yang single parent membesarkan dirinya dan saudara-saudaranya?